Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Yudi. Kalau belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Baik teman-teman, seperti yang telah kita ketahui, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, hingga Rasulullah mengatakan Uwais adalah manusia yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, namun dia terkenal oleh penghuni langit. Bahkan ia dianugerahi gelar Khair al-Tabi'in atau tabi'in terbaik oleh Rasulullah. Dia bukanlah sosok manusia yang dikenal oleh lingkungannya, bahkan dia cenderung diremehkan oleh lingkungannya. Baik, tanpa berpanjang kata, kita simak kisah dari Uwais Al-Qarni ini. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit. Dia tidak memiliki fisik yang sempurna. Dia memiliki penyakit seperti kudis. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun ia tidak berpenampilan menarik, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji. Itu adalah permintaan yang sulit Uwais kabulkan. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Karena perjalanan ke Makkah itu sangatlah jauh, melewati padang yang tandus, panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan oleh Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Jadi dia berpikir bagaimana membawa ibunya ke Mekah untuk pergi berhaji. Dia memikirkan berbagai cara. Nah, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata-kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukan Uwais tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar pula, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan untuk Uwais. Sehingga karena ia latihan terus setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi, dan otot Uwais pun semakin membesar, dan fisik Uwais pun semakin meningkat. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat karena ia terus menggendong naik turun bukit membawa lembu itu. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahu kan sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu itu tiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Mulailah perjalanan Uwais menggendong ibunya dengan jalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Dan ini perkataan ibunya yang sangat mengejutkan ya. Uwais berkata, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya yang keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke dalam surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dengan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Dan seketika Uwais itu pun sembuh dari penyakitnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tangkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tangkuknya itu? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman dan dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibumu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, hambur-hamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lalu mulailah perjalanan Uwais pergi ke Madinah setelah dari Mekah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pula pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah Aisyah radhiyallahu an, istri dari Nabi. Ia mengatakan bahwa Nabi tidak ada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu an. Ada rasa kekecewaan yang Uwais rasakan karena dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, namun Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hatinya, Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu Rasul pulang ke rumahnya. Tapi kapankah Nabi pulang? Ia terpikiran seperti itu. Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman, yang mengatakan engkau harus lepas pulang. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu an untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih. Dan perlu kita ketahui teman-teman, Uwais ini hidup pada masa Nabi, namun ia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Jadi ia tidak disebut sebagai sahabat. Lalu peperangan telah usai dan Nabi pun pulang menuju Madinah. Nah, sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah radhiyallahu an dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Aisyah radhiyallahu an, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu pun terus berganti dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Rombongan hafilah dari Yaman itu menuju Syam silih berganti, membawa barang dagang mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Dan sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampaklah bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dia dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib
memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan ia berkata kepada khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Jadi Uwais ini sangatlah rendah hati karena ia sangat menghormati khalifah sahabat Nabi ini. Mendengar perkataan Uwais, khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda." Seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya, dengan desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan dan berdoa untuk membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dan Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja, Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lain." Baiklah teman-teman, kita berlanjut ke fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat perbaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana juga ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang sudah berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan oleh orang-orang sekitar. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Hingga terheran-heran penduduk kota Yaman, tercengang mereka. Dan mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia yang asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, dan ternyata mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, "Mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada beberapa hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni ini. Yang bisa kita contoh adalah pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, dengan ikhlas. Uwais Al-Qarni juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang lain, karena bisa jadi mereka memiliki sisi ukhrawi yang lebih baik dari kita. Uwais Al-Qarni ini sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, meskipun ia tidak pernah bertemu langsung. Uwais ini meskipun disanjung-sanjung oleh para sahabat, namun ia tetap rendah hati dan tidak ingin dikenal orang, meskipun memiliki berbagai keistimewaan. Dan Uwais Al-Qarni ini tetap hidup sederhana dan tidak tertarik dengan kemewahan duniawi. Sebagaimana yang dikisahkan sebelumnya bahwa khalifah menawarkan berbagai harta kepada Uwais, namun Uwais tolak.